Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan firman Tuhan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sekali lagi, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Puji Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan firman Tuhan atau yang sering disebut khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dari Matius pasal 5, 6 dan 7 itu merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di antaranya ada ucapan bahagia Matius 5 ayat 1 sampai 12, garam dunia dan terang dunia Matius 5 ayat 13 sampai 16, Yesus dan hukum Taurat, hal memberi sedekah Matius 6 ayat 1 sampai 4, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, hal menghakimi Matius 7 ayat 1 sampai 5, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, dua macam dasar, dan yang terakhir ditutup dengan pesan pendengar Matius 7 ayat 24 sampai 27. Pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan kehendak Bapa-Ku atau kehendak Bapa yang di surga. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Maksud dari hal ini, melakukan kehendak Bapa-Ku. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapanya yang di surga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha kita sendiri. Makanya hal ini akan saya jelaskan. Ada berbagai alasan mengapa kita harus melakukan kehendak Bapa. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan. Atau mengapa kita harus menjalankan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Pertama, pengampunan Allah diberikan kepada kita melalui iman dan pertobatan. Perhatikan, pengampunan Allah diberikan kepada kita melalui iman dan pertobatan. Kematian Kristus sebagai korban karena dosa kita. Ini jelas dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan itu perlu karena kita sudah berbuat dosa, merusak hubungan kita dengan Allah, sehingga dengan demikian harus dihukum. Pengampunan merupakan cara untuk memulihkan hubungan yang rusak itu. Jadi cara untuk memulihkan hubungan yang rusak. Hal yang berikut,
ketaatan pada kehendak Allah memang merupakan syarat yang tetap berlaku untuk keselamatan. Hal yang kedua tadi, ketaatan pada kehendak Allah memang merupakan syarat yang tetap berlaku untuk keselamatan. Jadi, kita melakukan atau taat terhadap kehendak Allah itu merupakan syarat yang utama. Namun Kristus juga menyatakan bahwa ketaatan itu merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, kita harus senantiasa berdoa untuknya, menerimanya, dan mengamalkannya dengan iman dan usaha yang sungguh-sungguh. Dalam Matius 6, ayat 9-13 tentang doa Bapa kami. Banyak nasihat yang ditujukan kepada orang percaya agar mematikan dosa dan mempersembahkan diri mereka sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Itu bisa kita lihat dalam Roma pasal 6. Bahkan yang paling kita ketahui bersama, Roma 12 ayat 1 dan 2. Hal yang ketiga, kita mampu melakukan kehendak Allah dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia. Kuasa Allah dan hidup rohani yang terus-menerus diberikan kepada kita melalui Kristus. Alkitab menyatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Hal yang keempat, bagaimana kita harus dapat melakukan kehendak Allah. Allah senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia sebagaimana hal itu dikehendaki olehnya. Ini berarti penyediaan kemampuan tersebut termasuk tindakan penebusan Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Namun, kasih karunia yang diberikan Allah ini tidaklah membatalkan tanggung jawab atau tindakan manusia. Perhatikan, tidak membatalkan tanggung jawab kita atau tindakan kita. Kita harus menanggapi dengan positif penyediaan ketaatan itu dari Allah, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi, kita melakukan kehendak Allah bisa disimpulkan supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah belajar bersama bagaimana melakukan kehendak Bapa yang di surga. Amin.